Save us. Save us. Save us. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette. Jadi hari ini kita akan bahas teori yang kalian tunggu-tunggu banget, yaitu soal Bebop and BB. Jadi aku udah nggak tahu ya guys, ini tuh part keberapa. Pokoknya aku bakal taruh di description box di bawah atau komen di bawah untuk part-partnya, supaya kalian ngikutin dulu nih, supaya tahu alurnya seperti apa guys. Tapi bagi kalian yang lupa nih, aduh gimana sih kak Bebop and BB, takut ketuker-tuker sih sama teori-teori lain dan tiktokers lainnya, aku bakal kasih kalian backgroundnya sedikit. Kalau Bebop and BB itu adalah seorang ibu dan anak yang bikin TikTok, tapi banyak yang curiga kalau mereka itu sebenarnya diculik karena sering banget mereka kasih kode-kode minta tolong, dan banyak banget hal-hal yang mencurigakan di dalam video-video mereka yang terus mereka sembunyikan. Jadi hari ini kita bakal bahas teori barunya soal Bebop and BB ini guys. Kita membahas dulu soal kamar dari Bebop and BB ya guys. Jadi kemarin ini kita udah sering banget ngebahas, tapi kali ini kita akan membahas lebih detail soal kamar dari Bebop. Jadi kamar dari Bebop itu adalah kamar yang sering banget digunakan untuk set saat mereka itu syuting. Tapi banyak yang curiga kalau kamar itu sebenarnya cuma set untuk syuting doang. Jadi bukan benar-benar kamar yang sengaja dibuat syuting, sebenarnya itu adalah kamar dia tidur. Sebenarnya itu bukan gitu guys, karena kamarnya terlihat kayak terlalu disetting. Bahkan banyak yang bilang kalau di balik lemarinya itu ada CCTV yang kemungkinan memang untuk memantau dia. Bahkan juga ada speaker dong di atas kamarnya, seolah-olah untuk mengatur mereka, memberikan kayak komando-komando dari speaker tersebut gitu loh guys. Tapi semenjak banyak orang yang udah curiga ada speaker, terus itu tuh langsung speakernya kayak ditutup pakai rumbai-rumbai. Nah terus kamarnya Bebop itu juga banyak yang merasa aneh, kok kamar anak kecil adanya di bagian ini ya, di bagian depan, karena terlihat pintunya itu langsung ke depan gitu guys. Dan bahkan ada kayak kunci-kunci di pintu tersebut, dan juga di depan pintunya itu ada bangku untuk menutupi pintu tersebut, seolah-olah kayak abis ditutup, dikunciin si Bebop di dalam tempat tersebut untuk bikin konten gitu loh guys. Nah tapi kemarin ini juga sempet nih ada video yang timbul di mana kalau kalian lihat di kamarnya ada si Bebop biasa keluar, itu kan keluar yang keluar rumah, tapi di sini ada pintu lagi ternyata guys ke dalam rumah. Dan kalau kalian bisa ngintip dikit, itu kayak ada bata-bata gitu loh guys, kayak foto studio yang ada bata-batanya. Nah banyak yang curiga kalau itu apakah itu adalah set selanjutnya yang akan digunakan sama mereka. Tapi berarti itu membuktikan kalau tempat tersebut bukan cuma satu kamar aja, tapi kalau misalkan di dalamnya itu beneran ada kamar-kamar lainnya gitu loh guys. Karena memang masih ada sesuatu di pintu tersebut, bukan cuma satu kamar aja, karena ternyata ada pintu dan di dalamnya ada kayak set yang ada bata-bata itu. Nah itulah teori konspirasi soal kamarnya, yang sekarang mungkin lebih jelas lagi tentang letak-letak kamarnya sebenarnya kayak apa sih. Karena tadinya yang aku bayangin itu benar-benar cuma kotak aja kamarnya Bebop, udah gitu, pintunya cuma satu aja, keluar udah. Tapi ternyata di dalamnya tuh masih ada lagi guys. Apakah jadi sebenarnya memang kamarnya Bebop tuh kamar itu beneran gitu loh guys, dia ada di depan, mungkin jangan-jangan itu tuh bekas gudang yang dibuat sebagai set. Nah terus guys, ini juga aku mau konfirmasi seperti janji aku kepada kalian tentang kasus dari Eva dan Kate Baldwin yang diduga kalau misalkan dia itu adalah Bebop and BB. Jadi ya guys, di sini Eva dan Kate Baldwin dimana dikonfirmasi kalau dia itu bukanlah Bebop dan BB yang sekarang. Soalnya mereka itu sekarang masih melanjutkan pencarian terhadap Eva dan Catherine. Kalau misalkan Bebop and BB itu udah ketemu, udah seviral itu, harusnya polisi udah dengan mudah dong menangkap dan menemukan Eva dan Catherine Baldwin ini. Tapi tidak, dan akhirnya banyak yang mikir kalau misalkan ini tuh harus ditutup kalau misalkan Eva memang bukan si Bebop and BB. Dan kalau misalkan Eva itu memang Bebop and BB, pastinya ayahnya merupakan bernama David Hopper, pastinya udah langsung datengin si Bebop dong guys. Tapi kan ini enggak gitu guys. Nah kalau kalian mau tahu soal David Hopper juga, kalian boleh lihat part-part sebelumnya, karena aku jelasin yang banyak hal tentang David Hopper itu yang merupakan ayah dari Eva yang sebenarnya. Nah tapi terus kak, waktu itu kenapa ya si BB itu kayak keceplosan manggil Bebop dengan sebutan Eva? Eva, where you going? Nah kemungkinan mungkin sebenarnya
memang yang seperti aku bilang, dalangnya itu adalah Bibi. Jadi Bibi itu tahu nih netizen tuh lagi ngomongin apa, netizen tuh lagi curiga apa. Ya dia sengaja membuat itu tuh semakin seperti kidnapping story, seperti dia itu adalah Kate dan Eva Baldwin, supaya dia itu ketemu kayak dicari-cari terus, jadi viral terus, jadi omongan banyak orang terus gitu loh guys. Tapi abis ini juga aku tuh ada teori lagi mengenai Eva dan Kate Baldwin yang menurut aku itu aneh banget. Tapi ntar aku akan pisah videonya dari video ini karena takutnya jadi kepanjangan. Ini aku kasih secerca-cerca dulu gitu loh guys, supaya kalian tahu update-update terbarunya tuh seperti apa. Nanti pendalamannya ntar bakal kita bahas lagi dan kulik lagi di video sebelah. Nah, terus guys, di sini itu ada sesuatu yang benar-benar serem banget. Jadi ada orang di TikTok. Jadi dia itu peka banget sama bahasa. Nah, tiba-tiba dia itu peka banget nih guys. Dia mendengar si Bebop itu sering banget lip sync. Dan lip sync-nya itu biasa kata-katanya selalu benar sesuai dengan lagu-lagu yang ada. Tapi tiba-tiba si Bebop itu lip sync, tapi nggak sesuai sama lagu, kayak dia itu ngomong sesuatu yang lain. Seperti ini, dia itu lip sync tapi dia ngomongnya grape me in night, grape me in day. Hey TikTok, my name is Anastasia. I'm 29 years old and I've been lip reading for like over 20 years now. It is something I learned naturally. I do have hearing damage from an injury that took place when I was about 3 months old, amongst other things. That grape me in day, grape me in night, grape me in day. Jadi grape-nya itu tentang grape-nya nggak tahu GRAPE atau grab yang grab gitu guys. Jadi dia itu diambil gitu saat dia hari-hari kayak siang, saat malam gitu loh guys. Tapi ada juga yang grape. Grape itu kayak tindakan dia itu meremas sesuatu ya guys. Kalian tahu lah, aku tanpa harus kasih tahu ya guys. Sebagai sarana interogasi atau hukuman. Apakah sebenarnya si Bebop itu diperlakukan seperti itu gitu loh guys. Kalau menurut aku itu serem banget sih kalau misalkan itu benar-benar terjadi. Dan gak hanya itu aja guys, di sini juga ada saat dia lip sync. Kalau kalian matiin lagunya, kalau terlihat si Bebop itu ngomongnya just let me go please. Just let me go please. Just let me go, please. Just let me go please. Nah, selanjutnya juga ada stick it in. Will you lick my cat? Itu aneh banget gak sih untuk anak seumuran segitu ngomong hal-hal seperti itu? Stick it in. Now will you lick my cat? Nah, ini yang terakhir yang bikin aku merinding. Dimana ini jelas banget. Kalau kalian lihat mukanya Bebop, itu terlihat dia itu kayak ngomong save us. Save us. Itu kayak jelas banget gak sih? Save us. Save us. Nah, itu dulu sih guys konspirasi-konspirasi yang ada ya guys. Itu menurut aku benar-benar serem-serem banget. Menurut kalian gimana? Kalau kalian punya sesuatu yang lain lagi, konspirasi yang lain lagi, boleh kalian komen di bawah ini supaya kita bisa diskusi bareng. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!